Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komar Ruslan. Saya staf pengajar tetap di STFI. Jabatan saya guru besar. Saya mengajar pelajaran di KK Biologi Farmasi. Terima kasih. Kalau bicara, saya kebetulan jadi dosen di ITB. Sesudah itu saya pernah mengajar di ITENAS, kemudian juga sekarang mengajar di STFI. Bahan baku mahasiswa yang kita dapatkan kan sangat berbeda. Di perguruan tinggi negeri itu bahan baku yang bagus, baik dari sisi kecerdasan maupun dari sisi motivasi. Kita di STFI sebaliknya, kita dapat juga ada mahasiswa yang bagus, yang baik, motivasinya tinggi, tapi sebagian besar itu mungkin motivasi dan kecerdasannya itu bervariasi, dan ini yang menyulitkan kita sebagai seorang pengajar di dalam. Jadi kalau kita sekarang mengajar dengan ritme yang kurang terhadap mahasiswa yang kurang, maka mahasiswa yang pintar itu akan bosan. Akibatnya mereka tidak akan memperhatikan atau mungkin tidak akan kuliah. Kalau sekarang mahasiswanya kita terlalu cepat dalam mengajar, maka mahasiswa yang di bawah yang akan kedodoran. Nah, ini bahan baku yang sudah diberikan yang ada di STFI. Outputnya harus sama. Tentunya kan effort atau usaha dari dosen-dosen jadi lebih berat. Seperti pengalaman saya sebagai dosen di ITB misalnya gitu, saya tidak pernah mengalami kesulitan dalam mengajar. Tapi begitu masuk di STFI, saya mengalami kesulitan atau mengalami tantangan. Apa solusinya? Saya sempat berpikir waktu itu bahwa kita harus punya modul-modul yang bisa dipakai oleh mahasiswa untuk latihan di luar kuliah di kelas. Keadaan di kita kemarin dengan pandemi COVID itu banyak memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita bisa mengajarkan dengan bantuan alat tools yang ada itu. Tapi itu juga ada masalah kalau motivasi dari mahasiswa. Mohon maaf kalau saya katakan bahwa dengan kondisi yang ada itu motivasinya tidak sekuat atau tidak sebaik mahasiswa yang diterima di PTN. Jadi sekarang kita sebagai dosen harus sering-sering memberikan motivasi, atau kita harus punya cara untuk menumbuhkan motivasi. Mereka harus bisa atau mau belajar mandiri, mau berlatih sendiri. Nah, bagaimana caranya? Itu adalah masalah yang perlu kita selesaikan. Barangkali harus ada proses yang intensif, walaupun ini jadi repot, tapi ini harus kita lakukan untuk menutup kekurangan tersebut. Saya ini orang yang tidak setuju dengan zonasi. Zonasi itu yang menurut saya membuat sekolah itu menjadi timpang. Nah, kenapa? Misalnya seharusnya zonasi itu diterapkan setelah kualitas dari sekolah itu kurang lebih sama. Kalau sekarang zonasi, jangan melarang orang mau masuk ke sekolah favorit. Karena sekarang dengan zonasi itu menurut pendapat saya,
kita justru mendowngrade, menurunkan kualitas dari sekolah. Kebetulan saya lulusan SMA 3, SMA Negeri Bandung, 3 Bandung. Itu unggul. Sekarang dengan zonasi itu ditarik ke bawah. Seharusnya kan yang diinginkan sekolah-sekolahnya ini naik semuanya. Jadi kalau saya nggak setuju dengan zonasi. Jadi yang harus dilakukan itu adalah meningkatkan kualitas daripada sekolah-sekolahnya. Nah, memang itu lebih susah. Berarti kan ada komponen guru, ada komponen fasilitas. Yang paling gampang adalah melakukan zonasi nanti, tapi harus disadari bahwa kualitas kita turunkan ke bawah. Nah sama, jadi sekarang kalau STFI itu jangan diturunkan ke bawah. Justru kita harus berusaha menaikkan kelasnya. Nah dengan cara tadi ya, dengan cara jadi outputnya. Saya bangga tuh kalau sekarang pendidikan apoteker di STFI hasilnya baik. Boleh dilihat nanti hasilnya baik. Tapi itu juga bukan hanya proses semata-mata pada pendidikan profesi, tapi itu adalah output juga dari pendidikan S1-nya. Kita harus melakukan evaluasi yang baik. Saya kira itu. Terima kasih.